Hati-hati, tanda maulid diterima oleh Nabi, tanda sholawat diterima oleh Nabi. Jika Anda pulang, sholat Anda lebih baik. Tanda orang umrah ziarah ke makam Nabi, ingin tahu ziarah saya diterima apa tidak sama Nabi Muhammad. Ya, setelah itu, kalau biasa sholat subuh di luar waktu, berubah menjadi di awal waktu. Jauh, hati-hati. Sholawat, maulid, ziarah Nabi itu derajatnya dengan sholat subuh masih tinggi sholat subuh. Hati-hati. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala al-batin, mata kita tidak bisa melihat sebelum kita mati. Jangan dikira Allah tidak tahu kalau Anda tidak sholat subuh. Antara sholat subhi marratan, ingat itu keterangan siapa yang tidak sholat subuh satu kali, Allah Ta'ala melaknat dia seumur jagat, seumur dunia, seumur alam, yang selama-lamanya dia dilaknat Allah. Ada satu cerita, ini tidak ada di kitab, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di kitab, ini dialami langsung oleh salah satu guru saya. Beliau min ahli kasyaf. Hadir di satu rumah, waktu itu maaf ada satu tamu sampai matahari keluar tidak sholat subuh. Nantinya sih sholat, tapi sampai matahari keluar tidak sholat subuh. Ini guru saya hadir di tempat itu. Beliau min ahli kasyaf. Itu beliau lihat dari atap, tembok, lantai semua melaknat ini orang. Padahal ini orang baik ini. Akhlaknya baik, ilmunya ada. Maaf mas, apa namanya? Saya tidak bisa menyebut dia itu siapa. Nasabnya orang baik. Saya tidak akan terlibat, tidak akan menyebut nama, tidak akan menyebut siapa. Tapi ini orang nasabnya baik. Itu dilaknat karena tidak sholat subuh satu kali. Hati-hati. Hati-hati, jangan main-main Anda dengan Allah. Sholat subuh itu lillah. Ibadah kepada Allah. Sebelum saya, Anda diciptakan di alam dunia, dulu kita ada di alam ruh. Roh kita telah melihat Allah, sudah diajak bicara dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Begitu masuk ke alam jismani kita dibikin lupa. Tapi kita ini pernah bertemu dengan Allah. Diperintahkan Allah sholat subuh untuk membuka lagi mata batin, ainul basirah, mata hati. Kita tidur berjam-jam lupa kepada Allah. Tidak ingat apa-apa, malah kadang bercampur setan tidurnya. Dia mimpi, dibikin mimpi oleh setan. Bercengkrama dengan syaitan di alam tidur. Karena itu Allah wajibkan sholat subuh supaya ruh yang sedang berada dengan jasad ini kontak lagi, terbuka lagi. Sebelum menuju ke upacara agung harian, tidak bisa dihilangkan kata-kata agung. 1 juta kali Anda hadir maulid tidak ada apa-apanya dengan 2 rakaat subuh. Ini maulid buat Nabi, sholat subuh buat Tuhannya Nabi, buat yang menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terhormat karena tersambung kepadanya. Habibu Allah, Nabiyu Allah, Rasulu Allah. Jangan lupakan Allahnya. Di mana gambaran Tuhan? Tidak akan ditengok oleh Nabi Muhammad kalau Anda tidak sholat subuh. Meskipun maulid tiap malam percuma. As-salatu imaduddin. Tiang orang supaya dia cinta kepada Nabi, sholat. Nanti dengan barokah sholat subuh hati Anda akan cinta kepada Muhammad Rasulullah. Jangan lupakan Allah. Nabi Muhammad diutus itu untuk mengenalkan Anda tentang Allah. Sebaik-baiknya ingat kepada Allah adalah dengan sholat. Sholat subuh terutama yang paling berat dilakukan. Walladzina jahadu fina. Beratnya sholat subuh. Anda mudah paksa hawa nafsu menuju ke kamar mandi, air yang ditaruh di muka Anda. Ini tirakat, ini itu Nabi Muhammad menyentuh
turun air ke muka, ke tangan, ke sini, tariqatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tariqat Syekh Abdul Qadir lagi. Ini tariqat Nabi Muhammad afdhalul turun salatus subuh. Akan menuntun Anda kepada Tuhan kalau Anda lakukan dengan benar seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak ayat Al-Quran tidak terhitung. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dan lain-lain banyak ayat-ayat. Tapi telinga Anda seperti tuli, mata Anda melihat tetapi buta, tidak mengerti bahwa sholat yang diwariskan Nabi Muhammad ini akan memberikan Anda petunjuk terbuka. Anda tidak mengerti Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang sholat mengucapkan Allahu Akbar betul-betul dengan ikhlas, itu dibuka hujat, dia akan melihat Allah dengan mata hati. Bukan melihat zat Allah, melihat keagungan Allah. Sulit saya terangkan di sini. Itu ada ilmu sendiri. Kalau melihat dengan mata ini mustahil. Melihat zat Allah dengan hati juga mustahil. Tapi melihat Allah bisa. Bukan zat Allah, bukan sifat-sifatnya mustahil. Sudah jelas dalam kitab Nasih. Tapi hati akan terbuka, melihat jalalullah, melihat azamatullah, akan melihat betapa luar biasanya rahmat Allah. Untuk kelas kita akan dibuka mengenal pembawa sholat subuh Muhammad Rasulullah. Jadi jangan dibalik, maulid pulang jam 2 malam, jam 1 malam sholat subuhnya. Ini apa ini? Jangan dibolak-balik agama. Yang pertama kali nanti akan ditanya adalah salat. Yang ditangisi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau berpulang ke hadirat Allah adalah as-salat. Yang menyebabkan wali-wali mendapatkan futuh adalah as-salat. Ketika Nabi Muhammad SAW gundah gulana, beliau sedang sedih, yang bisa membuat dia tenang, senang, berbahagia adalah as-salat. Arihna biha ya Bilal. Nah, tolong dipahami. Ilmu boleh banyak, silakan, tapi tolong satu persatu ilmu dirasakan. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan selain Quran, hadis, ijma, qiyas, beliau tambahkan juga uqiyah. Harus dirasa gitu. Jangan hanya dihafal ayatnya, dihafal hadisnya, diamalkan tapi rasanya hilang. Dulu Syekh Nasrullah Abdul Sulaiman Muhammad Al-Musisi yang mulai Abdul Ghani selalu beliau memberikan nasihat di dalam majelis tariqah supaya kami murid-murid yang tidak mengerti apa-apa tentang tariqah agar membiasakan tauqiyah tadi, terutama di dalam as-salat. Dirasakan sekali lagi, dirasakan. Kalau Anda sudah bisa merasakan rasanya sholat, maulid hebat, tapi tidak sekelas sholat, jauh. Nabi Muhammad hebat, tapi bukan Allah ini, jangan salah paham. Tidak ada makhluk apapun seperti Muhammad Rasulullah. Benar. Tapi tolong dipahami, ini bukan Allah ini. Disuruh kita maulid, kita membaca sholawat, kita ikut tariqah untuk kesana. Buat Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya tiang yang tidak boleh ditinggalkan adalah as-salat, terutama salat subuh. Ya Allah. Nabi Muhammad SAW kalau tahu ada umatnya tidak sholat subuh, mungkin beliau akan berperang dengan umatnya sendiri. Kalau tidak sholat jamaah saja umatnya mau dibakar, beliau tidak sholat subuh. Saudara Imam Al-Khabar Al-Wujud Habib Abdullah bin Ahmad Al-Habib وَغَانَ عَلَيْنَا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفنا المسلمين. Andai kata Nabi Muhammad bangkit kembali, tidak akan melihat tanda-tanda keislaman di kita lagi. Saya sebenarnya cukup tadi ceramah setelah ini, cuma saya dengar di sini urusan sholat subuh kurang beres katanya orang-orang sini. Ya Allah, jangan main-main dengan Tuhan, jangan main-main. Jaga sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, untuk menyempurnakan itu semua. Kata Imam Ghazali, tambahkan dengan sunnah-sunnah yang lain,
Inna nawafila yawatirul faraid, kata beliau, guna dari sholat sunnah adalah untuk menambal kekurangan sholat kita. Saya kira Ustaz Amali sudah boleh buka kajian-kajian dari hari ke hari tentang masalah sholat supaya orang sini sembuh dari penyakit terlambat sholat subuh. Sebab badannya bahaya. Saya ada riwayat satu lagi, waktu Jakarta banjir beberapa tahun yang lalu yang dahsyat itu, saya tidak ingin bernama, ada satu orang soleh juga, minawiyahillah, minahil kasyaf, ziarah ke Sayyidi Ahli Hussein, nanti ada terus saya keluar Batam, mengikut masyarakat juga. Setelah ziarah, mungkin beliau mendoakan agar umat Islam sedang kena ujian di Jakarta diangkat badannya. Apa beliau dapat isyarat? Penyebab orang-orang Jakarta waktu itu sampai ditimpa banjir begitu besar karena meremehkan sholat subuh. Bahaya sholat subuh. Jadi tolong pulang dari sini kuatkan hati, perang dengan nafsu kita sendiri, jangan sampai sholat subuh di luar waktu. Jaga anak-anak Anda, jaga anak-anak istri Anda, hati-hati. Kalau istri Anda terlambat sholat subuh, ditanya Anda kepada Allah Ta'ala nanti di rumah kiamat. Anak Anda tidak sholat subuh, belajar mau, menghafal Quran mau, maulid mau, sholawat mau, apa saja sholat subuh terlambat, mal'un. Dilaknat kepada Allah. Jangan main-main, pakai mama mau, pakai jubah mau, sholat yang terlambat, mal'un. Dilaknat kepada Allah. Jangan main-main dengan sholat subuh. Saya tidak bicara nafsu dengan Anda, tidak ada urusan. Saya mengurusi sholat saya sendiri. Tapi karena saya kasihan kepada Anda dan saya tutup, saya mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan semua yang sholatnya masih terlambat mulai malam ini diberi futuh kepada Allah Ta'ala. Sholat di awal waktu, biasakan sholat di awal waktu. Soal di awal waktu, anaknya dibangunkan, istrinya dibangunkan, keluarganya dibangunkan, sholatul jamaah baik di rumah atau di masjid, di surau, di mana saja, sehingga Nabi Muhammad SAW masuk di hati beliau rasa gembira karena melihat umatnya sembuh dari penyakit terlambat. Pada hari ini وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت